Lanjut ya. Seperti ini pertanyaannya cukup banyak. Ini dari Joe. Kalau ke tempat makan, mana? Lihat apa? Lihat chat yang mana? Ini dari Joe ya. Kalau ke tempat makan outdoor, beresiko tinggi nggak? Mungkin ini kan banyak ya yang lagi goes, cari sarapan gitu. Nah ini kan makan di luar. Ini bagaimana? Mungkin itu ya maksudnya ya. Aman nggak gitu loh. Nah kemudian ada lagi dari Ibnu. Ini panjang juga. Apakah kalau kita saat ini belum positif, apakah kita bisa mengetahui di waktu yang lalu pernah terkena COVID atau tidak? Oh mungkin sekarang, misalnya sekarang ini tidak terdeteksi, atau apakah sebelumnya kita pernah tertular gitu misalnya? Mungkin itu ya Ibnu pertanyaannya. Ya betul. Jadi kita bisa tahu dari mana kalau kita itu pernah tertular nggak sih dulu gitu. Mungkin ya, gitu ya. Betul. Maksudnya begitu, Dok. Oke. Lalu ini ada dari Asia. Apakah aman jika tidak menjaga jarak dengan sesama namun menggunakan masker? Apakah cukup dengan masker saja, tidak menjaga jarak gitu ya? Aman nggak? Ya itu dulu mungkin dijawab. Jaga jarak ya. Mungkin yang lagi rame ya karena itu ya sekarang orang udah mulai makan di luar gitu ya. Udah mungkin lebih mengendorkan protokol kesehatan lah seperti itu ya. Monggo dijawab. Ya mungkin pertanyaan yang pertama sama pertanyaan ketiga mungkin berhubungan ya. Iya betul. Makan di luar aman, hanya pakai masker, tidak jaga jarak. Sebenarnya gimana ya? Makan di luar kalau kita bisa menjaga jarak sama dari kerumunan mungkin aman. Misalnya mungkin contohnya olahraga misalnya, atau misalnya tadi misalnya sepeda atau ini. Kita makan tapi nggak di kerumunan mungkin aman. Jadi ya jaga jarak 2 meter dengan teman-teman yang sama-sama goes atau sama-sama jogging, ya itu mungkin aman. Cuma yang jadi masalah kan biasanya tempat makan itu biasanya ngumpul. Maksudnya apakah di tempat makannya gitu? Enggak ya? Ketemu orangnya sih, cuma, ya yang menjadi masalah ya? Ketemu orangnya, iya. Kalau makanan, dari penelitian, makanan itu tidak menularkan COVID. Makanannya ya. Alat mungkin makannya. Yang menularkan kemasannya mungkin, atau ininya. Tapi kalau makanannya sendiri sih nggak masalah. Oh, enggak. Jadi maksudnya jadi masalah ya itu gitu ya. Kita makan jaraknya terlalu dekat, terus karena gini loh, COVID itu udah bukan menular kalau ada orang batuk atau bersin doang. Jangan salah. Dengan kita berbicara ngobrol pun justru dari penelitian terbaru katanya lebih berisiko. Ini kalau ngobrol kan? Lama karena, ya gitu ya. Ngobrol lebih dari 15 menit itu justru lebih berisiko daripada ada orang batuk atau bersin depan kita. Kenapa? Karena kalau batuk itu kan partikelnya gede. Bersin itu partikelnya yang terbang gede. Kalau si orang yang bersangkutan masih pakai masker ataupun terlindung ini masih nggak tembus lah istilahnya. Tapi kalau ngobrol itu partikelnya lebih kecil. Itu masih ada kemungkinan dia untuk lolos gitu. Jadi penelitian terbaru justru ngobrol lebih berbahaya daripada ada orang batuk atau bersin. Ini yang sering salah kaprah. Ngobrol dalam jarak dekat ya maksudnya.
Iya, iya. Makanya mungkin kalau lagi makan, kalau mau aman ya sambil makan jangan ngobrol mungkin ya. Jadi makan-makan, ngobrol-ngobrol. Gitu Jadi ya. makannya jaga jarak dan jangan ngobrol, mungkin itu. Insya Allah aman. Nanya lagi dong, boleh Terus nggak? hanya pakai masker, tidak jaga jarak. Ya ini pertanyaan Tadi ketiga juga menjawab ini. Cuma pakai masker nggak jaga jarak ya nggak bisa. Harus seperti saya bilang tadi. Walaupun pakai masker kita kan nggak ada yang tahu efektivitas masker yang kita pakai itu berapa persen. Kalau kita kemana-mana pakai N95 kemana-mana ini mungkin ya kecil, tapi kan sehari-hari nggak mungkin kita pakai N95. Kita seringnya pakai masker kain. Nah, masker kain itu 70% paling maksimal melindungi ini. Iya, iya. Belum lagi yang katup. Nah, ini yang juga jadi masalah. Masker yang katup itu juga ini katup tidak dianjurkan. Yang baru itu ya? Ya, pakai katup kan yang lagi ngetren ini. Katup. Kenapa dia nggak dianjurkan? Karena memang dia aman buat si yang make. Ya, buat yang make dia nggak bakal ketularan, nggak bakal masuk. Dia kan satu arah kan. Ya, ya. Tapi buat keluar. Orang di sekitarnya, buat orang yang di sekitarnya, misalnya si orang itu COVID, nanti keluar ininya virusnya lewat katupnya itu, gitu. Jadi keluar malah justru partikelnya dari yang si pemakai ya? Dia kan emang buat fungsinya kan biar nafasnya enak kan. Jadi kalau biar napas ke dalamnya enak, buangnya ini. Nah itu dia pas keluarnya itu masih bisa menularkan kalau yang katup. Makanya tidak dianjurkan sebenarnya pakai katup. Oke, ya tadi Jo kenapa Jo? Itu mau nanya aja, jadi sebenarnya konsep tempatnya outdoor dan indoor itu ngaruh nggak sih? Nah, kan kayak ada orang kalau tempatnya outdoor masih boleh karena sirkulasi udaranya bagus, tapi kalau tempatnya indoor mending dihindari gitu. Ya, memang kalau ukuran hitung-hitungan risiko memang lebih besar yang di indoor pasti. Memang yang di outdoor lebih kecil risikonya. Kalau disuruh milih makan indoor apa outdoor misalnya, ya memang harus pilih yang outdoor. Cuma ya itu tadi, kalau walaupun di outdoor udara bebas ini, tapi kalau kita kena langsung droplet atau kena langsung dari orang yang lewat misalnya, mungkin kita jaga jarak, tapi ada orang yang lewat bersin ya itu. Nah ini makanya saya bilang makan di luar aman asal kita jaga jarak, jadi nggak ngumpul gitu, boleh aja. Berarti dengan makan di dalam misalnya tapi jaga jarak. Misalnya kita beli bubur ayam, maka pesan bubur ayam. Makannya jangan di dekat tukang buburnya, kita jaga jarak, mungkin nyari tempat di pojok-pojok di ini gitu loh. Mungkin praktisnya seperti itu. Oke. Karena kalau kita makan di dekat gerobaknya, mungkin dia ada orang pembeli datang keluar masuk mungkin itu. Ya itu biasanya masalah kan duduknya dekat sama yang jualan, banyak yang take away gitu ya. Banyak yang ngamen, belum lagi yang ngamen. Iya. Ngamen nggak pakai masker. Boleh aja tapi ya itu makanya. Gitu ya. Oke, udah Jo. Yang itu tadi ya, Ibnu tadi ya. Siap, terima kasih ya. Kami. Yang tadi bagaimana? Apakah bisa dicek sebelumnya kita pernah tertular gitu ya? Tertular atau enggak? Sebenarnya kalau secara umum sih bisa ketahuan pernah tertular kalau misalnya kita pernah bergejala pertama bisa. Walaupun memang gejalanya COVID kadang-kadang nggak khas, masih bisa mirip-mirip sama flu biasa juga bisa. Cuma biasanya ya bisa kelihatan dari antibodi tadi, mungkin bisa diperiksa antibodi. Biasanya kalau orang yang udah pernah kena COVID, antibodi IgG-nya biasanya positif. Antibodi itu ada IgM, ada IgG. IgM itu infeksi akut biasanya. Kalau udah sembuh, dia IgG-nya ini bertahan. Nah, biasanya kalau ketahuan udah pernah, mungkin periksa rapid
rapid antibody, IgG-nya positif, IgM negatif, patut diduga dia udah pernah COVID dan udah sembuh. Oke, ini lanjut pertanyaan. Mungkin itu. Lanjut pertanyaan. Makasih ya, Dok. Ya. Ini dari Pepti, ini agak mensok-mensok ya, nggak apa-apa ya, sakit karena setengah jam lagi waktunya. Nah, ini ada dari Pepti, ini tanya beberapa kali datang ke resto yang ada cek saturasi oksigen, hasilnya selalu di bawah normal. Lalu tunggu dulu berapa saat dicek lagi sampai normal baru boleh masuk. Memang sekarang tarikan nafas terasa lebih pendek karena sebab menggunakan masker atau apa ya? Ada treatment atau cara untuk bisa normal lagi? Lalu selama pandemik jadi menunda datang ke dokter gigi. Nah, ini tadi yang pertama itu ya, nafas jadi terasa lebih pendek, ya itu apakah karena masker? Lalu kedua ini menunda datang ke dokter gigi, menunda juga ke OB/GYN. Nah, itu bagaimana? Karena kan mungkin dulu awal-awal menunda berapa bulan gitu ya. Nah, ini kan udah terlalu lama. Bagaimana? Oke, sambil jawab. Aku coba jawab dulu ya. Kita cari lagi ya. Iya. Iya, untuk beberapa restoran ya pakai itu ya, oximetry ya. Sebenarnya nggak dianjurin ya restoran periksa oximetry ya. Pemeriksaan oximetry itu sebenarnya nggak dianjurkan untuk dipakai secara umum begitu. Karena ada beberapa faktor sebenarnya kan. Misalnya alatnya itu sendiri tentu beda kan, alat oximetry yang apa istilahnya yang murah ya istilahnya sama yang benar-benar dipakai di klinis. Itu tingkat akurasinya juga pasti kan beda. Pertama itu nggak bisa jadi standar. Lalu yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, misalnya kukunya, misalnya pada cewek ya, cewek kukunya pakai kutek, itu juga mempengaruhi hasil. Jadi sebenarnya untuk restoran pakai oximetry sebenarnya nggak lazim ya maksudnya, dan nggak dianjurkan juga sih. Sebenarnya cukup pakai suhu aja sih. Asalkan restorannya itu menerapkan protokolnya benar sih, pakai suhu aja sebenarnya udah cukup. Sebenarnya kalau pakai oximetry ini sebenarnya agak terlalu berlebihan juga. Karena kenapa? Justru oximetrinya bisa jadi medium buat penularan. Kan jarinya ganti-gantian dimasukin, habis dimasukin nggak sengaja garuk-garuk hidung atau garuk-garuk mulut kan bisa ketularan juga. Jadi oximetry itu personal sifatnya, dia nggak untuk massal sebenarnya. Ya tuh bener kata Imul, riskan oximetry dipakai bareng bener. Jadi mungkin suhu aja pakai laser itu, asal alatnya benar, ditembakin ke jidat benar ya insya Allah cukup. Nggak perlu di ini. Oke. Itu tadi yang apa? Ke dokter bagaimana? Apakah masih perlu menunda kunjungan ke dokter? Iya. Amankah sebenarnya ini kejadian gigi, ke OB/GYN gitu ya? Sebenarnya ini kejadian juga sama saya. Saya sebenarnya pengen ke dokter gigi dari awal COVID, cuma belum berani. Saya juga nggak berani. Saya juga nggak berani. Tapi jadi gini sebenarnya, kalau emang sakitnya udah, kalau gigi ya, pertama ya untuk gigi ya saya betul. Kalau emang penyakitnya harus tindakan misalnya giginya bolong harus ditambel atau harus dicabut atau gimana, ya mau nggak mau ya harus. Cuma biasanya di era pandemi COVID ini biasanya dokter gigi
ada cas tambahan biasanya dia untuk keamanan dia, buat keamanan pasiennya juga biasanya dia pakai APD sekali pakai biasanya. Nah itu biasanya dibebankan ke pasien gitu. Sebenarnya sih kalau memang dia menurut protokol pakai APD lengkap sih insya Allah sih aman. Sebenarnya kan yang lebih berisiko si dokternya, soalnya kan dokternya yang buka-buka mulut pasien, takutnya pasien batuk atau pasiennya bersin gitu. Insya Allah sih kalau ke dokter gigi, asalkan dia pakai APD sekali pakai ini aman. Cuma ya itu siap dana lebih buat dicas lebih APD-nya. Kalau ke Opjin, ya. Dan biasanya ini kalau kayak klinik-klinik tertentu biasanya pasiennya dibatasin biasanya. Biasanya mungkin kalau sebelum COVID dia bisa 20-30 pasien, mungkin untuk COVID dia batasin 10 gitu. Mungkin ya buat ini juga mengurangi risikonya dia biasanya. Mungkin kalau ke dokter gigi mungkin janjiannya akan lebih lama. Kalau untuk Opjin macam-macam ya. Sebenarnya kalau Opjin itu kalau non persalinan sebenarnya mungkin bisa ditunda ya. Kalau non persalinan mungkin ya. Oke. Misalnya mau antenatal care mungkin ya. Misalnya lagi hamil, mau cek kehamilan, itu sih nggak masalah. Misalnya dia mau apa kan orang hamil kan cek rutin ya antenatal care setiap bulan, berapa bulan. Kalau itu sih nggak masalah kan antenatal care itu kan paling USG, paling kan nggak istilahnya non invasif. Jadi nggak ada masalah sih kalau ini. Untuk ibu hamil juga untuk apa namanya untuk COVID risikonya hampir sama kok sama orang biasa, sama orang non hamil. Jadi perlakuannya juga nggak jauh berbeda. Oke dok. Mungkin ini secara garis besar itu. Besar. Dan kalau mau bersalin, mungkin teman-teman selama COVID ini ada yang bersalin, melahirkan nggak? Itu memang lebih ribet ya, memang. Ribet dalam arti pas masuk harus di swab dulu, ini dulu, itu ya memang begitu. Untuk keamanan pasien juga untuk keamanan tim medisnya. Oke, lanjut lagi ya. Kalau sekarang kan sudah ada swab antigen lebih cepat hasilnya. Tetap harus dicek dulu ya, begitu masuk rumah sakit ya. Ini ada lagi dari Arya, ini agak dipercepat aja mungkin ya. Dari Iksan ada pertanyaan tuh Iksan. Iksan ada pertanyaan ya. Oke. Dia melanjutkan buat janinnya gimana dok katanya ya. Oh ya, ada sambungannya. Jadi sebenarnya kalau dari kepustakaan yang saya baca, justru lebih penularan COVID itu lebih besar pada saat persalinan sama setelah persalinan. Jadi waktu bayinya masih di dalam perut ibu, masih belum keluar, itu risikonya lebih kecil, sekitar 15-16% untuk tertular COVID dari ibunya. Tapi yang paling besar itu pada saat dia bersalin, pada saat dia keluar, ditarik, diambil sama dokternya atau perawatnya. Nah, penularannya lebih besar saat itu sebenarnya. Buat si bayinya. Jadi, makanya prosedurnya harus steril, se-perfect mungkin untuk menghindari itu. Misalnya ibunya COVID ya, makanya tujuannya di screening saat awal mau melahirkan itu ya itu tujuannya supaya dari ibunya nggak ini ke bayinya. Mungkin itu jawaban pertanyaan Iksan tadi saya lihat di layar soalnya. Lewat plasenta dia cuma 16% penularan COVID. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan dari Arya.
Genos ya? GM. Genos ya, aku udah baca barusan. Gimana? Ya, oke. Dijawab, Dok. Berarti bagus nih, Arya up to date berarti ya. Oke, Genos, habis itu apa lagi? Satu lagi, apa lagi? Jawab. Tadi ada pertanyaan dari Nenek, bentar. Aku harus nyari. Nenek itu Rika ya? Yes. Ya, Rika. Netizen masih tadi nyimak, Rika netizen. Apa tuh? Udah ngelonin bukan? Lagi ngelonin kan? Bukan. Gue lagi lembur, ya ampun. Baiklah, maaf. Ternyata di luar perkiraan. Kok Rika nggak mau jadi moderator gue sih? Iya tuh, tadinya gimana sih Rika tadinya nih? Apa sih? Ada masalah apa sih? Enggak dong, mana mungkin gue ada masalah sama Doli. Lupa apa dulu gue diajarin Doli. Nenek, gue malakin ngajarin. Enggak, kebetulan kemarin tuh pertimbangannya anak-anak gue kalau jam segini suka ribet. Ternyata di luar perkiraan, gue bukan yang ngelanin anak gue lagi ngelembur hari ini. Tapi gue nyimak netizen. Pokoknya nyimak. Intinya begitu. Oke, apa? Nek, pertanyaannya tadi yang ini Nek ya, kemungkinan virusnya bermutasi, sejauh mana efektivitas penggunaan vaksin? Ya, maksudnya gini, tadi kan kalau Doli kan tadi bilang ya bahwa seseorang dia bisa kena lagi bukan karena reaktivasi, tapi karena mungkin terkena dari jenis virus yang udah bermutasi. Pertanyaannya kalau misalnya virusnya udah mutasi, terus kita divaksin, pergerakan vaksinnya itu kan mungkin tidak secepat pergerakan virusnya ya. Kalau ini awamnya gue aja gitu. Nah, terus kira-kira kalau misalnya ternyata benar virusnya bermutasi dan kena lagi, karena salah satu orang di kantor gue ada yang udah kena lagi. Jadi kalau ntar begitu ya bermutasi, terus vaksinnya bisa efektif nggak menangkal yang udah pada mutasi ini gitu? Sejauh mana efikasinya terhadap yang sudah bermutasi ini gitu. Karena ya itu kejadian sih Doli, kita juga lagi ngurusin ya, kebetulan gue tim COVID juga di kantor, jadi ada satu yang kena lagi gitu. Ya ini bagian yang lagi gue lemburin. Kena lagi gitu, dan ya kalau gue sih secara medisnya nggak tahu ya, gue bantu di yang lain. Cuman ternyata ya dokter kantor cuma bilang kena lagi Rick yang ini, jadi kita nggak bisa propose yang ini. Oke. Nah terus tadi gue dengar penjelasannya dari Doli bahwa dia bukan reaktivasi, tapi karena dia bermutasi. Jadi kan tadinya gue to be honest berharap dari vaksin ya. Terus kalau misalnya nanti pada bermutasi itu kira-kira vaksinnya efektif nggak? Itu aja sih mau tanya itu. Kepanjangan ya, maaf. Good question. Soalnya Nenek. Pertanyaan yang bagus, tajam. Terima kasih, nanti aku dikasih hadiah ya. Aduh, Nenek langsung. Ada maksud. Pantesan dia nggak jadi tidur. Ya, di luar perkiraan, ya Allah, tolong. Oke. Pertanyaannya tajam sekali, Rika. Oke, sebelum menjawab ini pertanyaannya, Dol, ini kan udah mau jam 10 ya. Gimana teman-teman, mau kita perpanjang waktunya atau bagaimana? Monggo. Ya udah, nanti langsung chat aja ya. Sok, monggo dijawab, Dol. Gua sih nggak masalah. Sampai sahur juga boleh. Tuh, yes, tambah. Tuh, sampai sahur. Ya, nanti hostnya kemalaman di Indonesia Timur. Salah, tengah. Lanjut sampai pertanyaan kejawab. Amel, pertanyaannya yang mana? Ayo, yang tadi dulu berarti dijawab. Yang Genos sama pertanyaan Nenek. Oke. Ya, untuk yang Genos ya, si Arya ya, pertanyaannya bagus. Memang ini lagi naik daun juga nih Genos, penelitian dari UGM ya. Memang Genos ini kalau yang belum tahu, dia prinsip kerjanya agak beda dia sama yang lain ya. Dia ini saya juga belum pernah lihat barangnya.
Cuma dari yang kepustakaan yang saya baca, dia memang mendeteksi namanya VOC atau Volatile Organic Compound. Jadi katanya si COVID ini dia punya apa sih, gerakannya khas gitulah pokoknya. Gerakannya dia khas si COVID ini, dan untuk menilai genos ini dia pakai namanya AI, Artificial Intelligence, kan lagi ngetrend Artificial Intelligence. Nah, itu memang dari pengembangnya itu memang dia ngeklaim akurasinya sekitar 97%. Itu dari yang saya baca di Kompas, di Detik ya. Cuma sayangnya belum ada publikasi ilmiah, itu aja. Informasi resminya, metodenya, data-data penelitiannya itu belum di publish. Jadi belum ada, kan kalau kita periksa alat itu kan mesti di publish. Habis itu kita review, bener nggak nih apa metode penelitiannya ini bener nggak ini. Nah, itu belum ada publishnya. Jadi masih belum diketahui sampai sekarang. Makanya kalau saya pribadi belum berani menyarankan pemeriksaan genos ini. Walaupun sudah dipakai ya beberapa di terminal atau di stasiun ya saya dengar. Cuma untuk sebagai catatan memang untuk di luar negeri udah ada beberapa yang memakai. Yang sudah dipublikasi itu di Edinburgh akurasinya itu 80% dibilang. Di Dortmund sekitar 82%. Di Belanda juga sekitar 85-86%. Jadi sebenarnya akurasinya sih cukup baik ya kalau dari di luar negeri gitu. Nah, mungkin di Indonesia mungkin para peneliti, para klinisi mungkin harus lebih cepat mempublish, lebih cepat meneliti sehingga mungkin ada tempatnya nanti dalam beberapa saat ke depan. Mungkin saat ini saya bilang belum, tapi untuk 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan, mungkin kalau sudah ada publishnya mungkin sudah bisa direkomendasikan gitu. Kelihatannya sih promising, soalnya harganya juga murah. Sekali pemeriksaan itu cuma 20 atau 25.000 katanya. Tapi nggak usah buru-buru beli dulu. Jadi ya. Nah, nunggu aja dulu ya. Mungkin pertimbangan pemerintah atau dinas perhubungan mungkin ya segi kepraktisannya mungkin ya, tapi untuk saat ini ya belum bisa menggantikan posisinya swab antigen sama PCR gitu aja. Mudah-mudahan 1-2 bulan, ya nyampe sebulan sudah ada yang dipublish, sudah di-review, memang di atas 80% udah bisa dipakai. Udah untuk screening nggak perlu swab antigen mungkin ya, orang yang mau bepergian ke luar kota mungkin bisa pakai ini. Ya, bisa dicolok-colok lagi. Tapi untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Oke dok, makasih dok. Tapi yang kedua ya, pertanyaan Rika ya. Pertanyaan yang sulit. Nenek yang nanya, beda. Maaf ya, gue berharap dari vaksin soalnya. Iya, memang. Jujur. Enggak, jadi gini Rika. Sebenarnya yang diharapkan dari vaksin, tadi mungkin aku kecepatan bilangnya juga. Sebenarnya yang diharapkan dari vaksin itu kan tadi herd immunity tadi. Jadi makanya seharusnya seidealnya segera mungkin gitu. Cuma kan penduduk Indonesia banyak. Segera mungkin kalau bisa sebelum tengah tahun ini udah divaksin semua orang Indonesia gitu. Sebelum ya itu tadi kejar-kejaran sama mutasinya Rika. Oh iya benar-benar. Sebelum dia sempat ada waktu bermutasi dan vaksinnya menjadi nggak ampuh lagi gitu ya. Iya betul. Gampangnya sih begitu. Jadi kita berkejaran sama itu. Sebenarnya untuk mutasi sendiri, saya ada follow Dr. Riza Putranto, dia salah satu peneliti ini. Peneliti apa namanya? Genomik ini ya, genomic
COVID ini dia. Kan yang jadi kewaspadaan sekarang ini kan yang itu tuh, yang dari London ya sama Afrika Selatan ya. Yang varian D614G ya kalau nggak salah. Bukan, itu di Indonesia, sorry. Ada varian yang baru B117. Ya itulah pokoknya. Dok, Doli, itu dari survei ya. Sorry mau nanya, lazimnya memang kalau virus itu atau apapun itu ya, apakah lazimnya memang mereka akan bermutasi ya? Maksudnya nature-nya apa gitu ya? Iya. Okay. Sama kayak influenza. Itulah kenapa kalau vaksin influenza kan kita dianjurkan setahun sekali kan. Karena influenza itu mutasinya cepat sekali dia. Ada faktor yang bisa menghambat dia mutasi nggak? Nah, itu sampai sekarang masih diteliti. Masih diteliti, oke. Itu sampai sekarang masih diteliti. Cuma memang dari laporan terakhir yang varian yang baru itu, yang dari Inggris, dari Afrika Selatan, kabarnya sih belum masuk Indonesia kabarnya. Cuma ya tahu sendirilah Indonesia banyak backdoor-nya. Bocor halus. Orang COVID katanya nggak masuk Indonesia kok. Ya apa ya, gue sendiri agak menyayangkan ya, if only waktu Han masih sudah diberitakan sebelum akhir tahun 2020 ya, 2019 ya bahkan ya kalau nggak salah, kita kan udah dengar itu, tapi kita memang menurut gue pribadi agak lengah sih, jadi harusnya kan itu cuma masalah waktu aja akan masuk Indonesia, jadi ya harusnya kita siap lebih awal, itu aja sih pendapat gue pribadi. Ini jangan sampai yang UK dan tadi berapa tuh? 169 itu Afrika Selatan. Afrika Selatan. Iya. Tapi ya sudahlah, yang sudah terjadi terjadilah. Ya paling nggak kalau boleh sih ada edukasi juga. Iya, makanya itu dianjurkan karena nggak sedikit juga pasien COVID. Kenapa data genom? Jadi kita itu ilmuwan-ilmuwan yang di molekular itu dia ada punya data genom namanya Rika. Jadi dia punya bank virus. Jadi dia data tuh dari pasien-pasien yang positif, dilihat ini DNA ininya susunan gennya bagaimana, ininya mutasinya. Itu sebenarnya punya bank virusnya. Jadi kita bisa tahu nih udah masuk Indonesia atau belum. Cuma jadi masalah di Indonesia orang COVID itu masih banyak yang sembunyi-sembunyi. Ngerti nggak? Ngerti. Iya. Mereka nggak jujur, jadi nggak ada feedback balik. Jadi harusnya dia setor hasil PCR-nya misalnya. Kan yang ringan-ringan kan sebenarnya banyak yang ini. Dia nggak setor hasil PCR, otomatis kan virusnya dia nggak keambil buat data gitu. Beda sama di luar, kayak di Amerika, di Inggris, dia kesadarannya udah tinggi, makanya bank data virusnya lengkap gitu. Kalau dari pihak laboratoriumnya bisa nggak dok, misalnya kalau kayak kita asuransi apa gitu kan, memberikan kuasa pada rumah sakit untuk mengelola data kita atau pada asuransi, maksudnya ketika si pasien dia periksa, dia mendatangani klausul itu dan si labnya itu menyetorkan pada apa tadi itu yang bank virus itu, mekanisme itu, kalau gitu gimana? Itu kembali lagi ke kebijaksanaan pemerintah, Menkes. Oh iya. Benar. Ya insya Allah lah Menkes yang baru lebih inilah, insya Allah lebih terorganisir, lebih inilah, insya Allah. Amin. Iya. Jadi data yang masuk itu dari laporan ya? Iya kan, dari pemeriksaan PCR dari mana-mana kan setiap lab itu kan pasti nyetor dia. Oh jadi lab yang nyetor data ya? Iya. Nah kan kalau misalnya ada orang yang bergejala tapi nggak mau diperiksa kan ini nggak ketangkep kan? Iya, datanya nggak masuk.
Ya itu mungkin ya, karena itu. karena COVID ini kan banyak orang akhirnya menutup-nutupi ya, sama supaya tidak banyak yang tahu gitu ya. Gitu. Oke tadi. Ya makanya vaksin ini ya aku ini banget deh, pokoknya kalau emang ini kita memenuhi syarat, nggak ada penyakit penyerta, lagi sehat-sehat aja, sebaiknya segera deh, insya Allah 1-2 bulan ini semuanya ke cover vaksin, herd immunity, jadi kita nggak usah mikirin mutasi-mutasi lah. Itu urusannya targetnya. Jadi 1-2 bulan ini vaksinnya Dok? Masih yang Sinovac ya atau? Harusnya udah bisa dilepas ke umum ya. Oh gitu ya. Dok, mau nanya. Halo. Terkait vaksin, Dok. Ya. Kan kalau nggak salah vaksin umum udah mulai ada ya, AstraZeneca sama Pfizer ya? Mulai. Iya. Nah, itu kan secara teknologi kan beda ya. Kalau AstraZeneca kan Pfizer kan tuh baru, kalau efikasinya kan dia 90%-an ya. Kalau Sinovac kan 60 berapa kita sekitar 60%. 65 ya. Padahal WHO kan 50%. Ya. Kan sempat ngobrol katanya sih ini kan teknologi baru. Kalau Sinovac kan tuh udah lebih lebih mature ya kali ya. Apakah ini kita lebih bagus? Bisa kan menggunakan Asia ya, ada kan Cina ya. Nah, jadi masyarakatnya kalau yang nggak dapat Sinovac, apakah nunggu aja? Apakah kita harus bisa nyoba yang Pfizer kan pakai virus yang bukan orang Asia ya? Gimana Dok? Oke, virus hidup ya, dilemahkan. Ya misalnya kan kalau yang siapa namanya Sinovac kan virus hidup tapi kan dari Asia kan ininya asalnya. Enggak, bukan. Sinovac virus mati dia. Inactivated. Mati ya? Iya. Makanya kenapa di Indonesia dipakai Sinovac? Mungkin ini orang bertanya-tanya kenapa sih kita pakai Sinovac nggak pakai Pfizer? Itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Pertama, vaksin-vaksin atau imunisasi yang udah lazim kita pakai di Indonesia itu umumnya virus-virus yang udah mati. Gitu. Jadi efek sampingnya juga lebih kecil biasanya karena virusnya kan udah mati, nggak mungkin nularin lagi gitu. Vaksin-vaksin sebelumnya juga begitu, kebanyakan. Makanya kenapa lebih dipilih Sinovac. Terus yang kedua, Pfizer yang punya Astra itu butuh penanganannya lebih ribet katanya. Terus dia butuh suhu yang khusus karena dia vaksinnya kan vaksin hidup. Dia vaksinnya vaksin hidup, jadi dia suhunya minus 20 atau minus 30 gitu. Jadi susah kalau transportasinya kalau di Indonesia mungkin bisa kalau di kota-kota besar. Tapi kalau di kota-kota kecil, pelosok, nah itu agak rumit. Makanya dipilih Sinovac. Sama satu lagi, kenapa dipilih Sinovac? Karena cuma Sinovac doang yang mau istilahnya ngasih bahan virus mentahnya gitu ke Badan POM buat sama Bio Farma buat dibuat antivirus vaksin yang baru gitu. Sedangkan kalau Pfizer sama AstraZeneca itu mereka cuma jualan doang, istilahnya cuma produsen jual gitu, tapi dia nggak mau ngasih tahu isinya apa gitu. Jadi ditakutkan mungkin kita jadi ketergantungan gitu. Kan kalau Sinovac ini kan nanti akan dibuat sendiri di Indonesia. Satu lagi Dok. Yang dari Bio Farma itu ya. Dari teknologi sudah lebih mapan yang Sinovac ya dibandingin yang Pfizer atau AstraZeneca ya. Kemarin sih dapat ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Teknologi vaksin memang sudah lebih established duluan yang vaksin mati atau inactivated dibanding yang vaksin hidup. Oke. Cuma memang ada plus minusnya masing-masing ada. Saya satu lagi jadi ingat kan kemarin udah jadi penyintas nih Dok. Kemarin teman-teman bilang
kondisi badannya nggak seperti semula ya. Gue juga ngalamin sih, sampai sekarang udah agak mendingan ya. Kemarin pas setelah 10 hari, setelah 14 hari, selama seminggu itu masih agak drop, sekarang udah agak mending. Nah, itu baiknya untuk teman-teman yang penyintas, itu aktivitas normal berapa lama ya bisa normal ya? Karena apakah nanti kalau langsung di gaspol, apakah bisa membahayakan dirinya? Gimana tuh, Dok? Terakhir. Iya, memang untuk pasien yang baru sembuh ini memang harus bertahap memang untuk kembali kerja ya, terutama ya. Ya itu disesuaikan sama kondisi klinisnya aja. Mungkin kalau yang kerjanya di belakang meja yang nggak banyak mobilisasi mungkin oke lah buat ini. Mungkin orang-orang yang banyak di lapangan, mungkin yang banyak mobilisasi ya mungkin ya bertahap. Harusnya sih kebijakan dari kantor bisa ya bertahap, misalnya mungkin sehari masuk sehari enggak atau gimana, itu disesuaikan sama ini. Apalagi kalau di kantornya ada klinik, ada klinik atau ini, harusnya sih bisa dia memberi rekomendasi buat karyawan-karyawannya, misalnya nih si A kondisinya masih 50% nih, harus sehari masuk sehari enggak atau gimana, atau masih bisa dia WFH mungkin yang bisa kerjanya online. Ya, karena tiap orang bervariasi. Ada yang dari sampai 6 bulan 7 bulan masih ada yang masih ada gejala sisa. Memang teman-teman juga ada beberapa yang konsultasi sama saya juga ya keluhannya hampir sama, udah berapa bulan ini masih ada keluhan gitu ya. Memang bertahap, jangan langsung ini. Oke, ini seru ya pertanyaannya. Mungkin ini lanjut lagi ya. Pak Dokter mau minum dulu kan? Dok rasa nggak berhenti-berhenti dari tadi. Gue aja haus katanya. Ini tadi pertanyaan, belum pertanyaannya banyak dan sudah banyak yang japri-japri. Nah ini pertanyaannya dari Putri. Penjelasan swab isotermal. Swab isotermal. Swab isotermal. Lalu ini ada dari Adok ya, tadi Adok ada nanya juga. Ini kan Adok kemarin ini ya, karena isoman ya. Dan minum sempat dirawat Adok mah. Berapa lama sampai pulih? Kemudian boleh nggak mix obat dari dokter dan herbal? Ini pertanyaan Rema. Pertanyaan Rema. Ini kalau nggak salah tadi ya, Rema. Boleh nggak mix obat? Japri aja, Rem. Iya, biasanya juga japri, kemarin laporan. Nah, terus ada yang dari tadi ribut pengen nanya langsung. Udah dibilang tanya aja langsung ya. Emul mau tanya. Pertanyaannya kayaknya banyak, Mul. Boleh langsung nanya aja setelah dijawab pertanyaan apa? Putri ya? Udah lupa Ki, tadi mau nanya apa aja. Aduh, iya banyak nih. Nih Doti yang nanya deh. Tetangga. Nanya Dok. Itu sebetulnya kita kan sekeluarga positif nih, ada berlima. Itu tetap perlu pakai masker nggak sih? Kan sama-sama positif. Ngap soalnya. Terus semprot desinfektan gitu itu sebenarnya ini nggak sih? Ya efektif nggak sih gitu kan? Semprot kemana? Udah ke ruangan. Oh, ruangan. Nah terus pernah baca juga katanya sudah terinfeksi antibodinya belum tentu muncul. Itu benar begitu ya? Emang bisa nggak muncul gitu antibodinya?
Antibodi tidak muncul. Pernah baca sih rasanya kayak begitu. Makanya nggak semuanya bisa donor apa tadi donor konvaselen itu karena nggak semuanya antibodinya ada gitu. Jadi itu aja sementara. Apalagi? Lagi mall. Katanya banyak mall. Sama nanya, ini anak gua satu udah minta pulang dari kemarin, udah boleh pulang belum? Kasihan dia udah diungsikan 2 minggu. Tidak aman. Udah isoman 2 minggu. Gue masih batuk-batuk soalnya. Dotinya masih batuk-batuk, gua sih aman. Doti sama Aska masih batuk-batuk. Cuman si Damarnya dari kemarin udah pengen minta pulang terus. Kalau gue sama dokter kantor belum boleh masuk kantor soalnya masih mungkin menularkan. Katanya begitu, cuman kan kalau kata dokter Doli katanya kalau gejala gejala ringan yang kayak batuk-batuk kan gejala penyerta, gejala utamanya kan demam sama panas kan. Ya pengen nanya itu juga sih. Kira-kira gimana? Oke. Dijawab. Oke, jawab dulu ya. Ya. Yuk, minum dulu nggak? Minum dulu. Mau pipis. Minum. Pipis dulu bentar boleh ya? Boleh. Makan dulu dong. Makan dulu. Bentar ya. Boleh kita break dulu. Pipis dulu 5 menit. Kita break dulu di Dokter Sahat kayaknya dulu atuh. masih ada ya. Sahat, dokter Sahat saya dulu. Boleh dijawab dokter Sahat. Sahat aja dulu yang jawab. Boleh. Masih ada nggak Sahat? Sahat masih ada. Mau jawab apa? Ada tuh, ada Sahat tuh. Sahat, boleh. Pilih mau jawab yang mana. Swab isotermal. Sehat-sehat ya, Dok. Alhamdulillah. Udah vaksin belum, Dok? Belum. Gimana sih? Belum vaksin sih, Dok. Iya, jadwalnya bergantian, sehari 20 orang. Sehari 20 orang. Kamarnya lucu amat, Dok. Semoga sehat-sehat terus. Iya, itu ada. Kamar anaknya ya. Kamar bapaknya sih. Iki, pertanyaan aku dong, Ki. Itu tadi Apa? kan yang Swab isotermal ya? Iya, benar. Soalnya katanya kan hasilnya cepat. Nah, itu akurat gimana tuh? Ya, saya juga baru baca sedikit sih. Prinsipnya sih ya mirip dengan PCR dan bisa diandalkan dengan teknologi yang apa namanya ya, yang lebih canggih gitu. Jadi hasilnya kalau positif bisa ketahuan 5 menit, kalau negatif ketahuan 15 menit. Ya, prinsipnya sih apapun pemeriksaannya, selama itu dia ada evidence base-nya, ada dasarnya untuk dipakai, sah-sah aja dipakai mau dimanapun, yang penting ada dasarnya gitu. Jadi kalau klaimnya seperti itu dan memang udah terbukti banyak gitu, nggak masalah dipakai. Gitu. Jadi apa bisa juga ya jadi option kita selain yang PCR tadi ya? Bisa, harganya aja yang lumayan kan, di atas 1 juta lebih. Iya. Oke. Gimana Ustaz? Pemeriksaan pakai isothermal swab itu boleh aja. Pokoknya selama ada dasar ininya, evidence base-nya, ada berbasis bukti gitu, kita sah-sah aja sih, termasuk genos juga kan. Genos kalau misalnya dia bukti-buktinya udah banyak dan efektivitasnya bagus, lanjut aja kita pakai, nggak apa-apa. Lagi praktis dan murah. Terus kalau yang kaitannya sama swab tadi, kan dia sebenarnya kan akuratnya pada saat kita swab ya? Atau misalnya kita swab sekarang, terus besok kita nggak perlu swab lagi atau gimana? Karena beberapa isotermal itu terus terang aku belum pernah ini ya. Saat udah pernah? Belum pernah. Itu berapa sih harganya? 1,2 juta. Wah, mendingan PCR. Iya. Jadi sama PCR beda, Dol?
Jadi aku juga belum pernah ya, cuma baru baca-baca doang. Jadi yang menurut aku baca, dia sebenarnya hampir mirip sama si PCR. Dia sama-sama deteksi apa namanya asam nukleat ya. Oh, sama-sama di ini kan di swab. Cuma katanya sih kalau si isotermal ini masa sensitivitasnya lebih pendek katanya. Oh, oke. Jadi dia nggak bisa diperiksa sembarangan, jadi cuma bisa diperiksa kurang dari 7 hari sejak gejala katanya gitu. Ya. Sedangkan kalau si PCR itu kan dia bisa kapanpun setelah kontak dengan pasien COVID bisa diperiksa kalau PCR itu prinsipnya. Oh, jadi kalau ini sebenarnya 7 hari setelah kontak sama yang kena kurang, kalau dia kurang dari 7 hari sejak gejala bisa. Oke. Ya, semuanya ada ininya ya, ada plus minusnya ya. Cuma dia plusnya dia hasilnya lebih cepat. Iya. Karena suka kejadian juga tuh kayak misalnya lagi ada mau acara gitu kan. Terus swabnya tuh yang dipakai isotermal aja gitu pada saat event itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi Doli bilang ya itu ya. Jadi kalau kita kontaknya belum 7 hari ya sebenarnya belum terdeteksi gitu kan? Iya. Baik. Jadi masih PCR lah ya yang ini ya, yang kita. Gold standarnya masih PCR. Oh, baik. Terima kasih pencerahannya ya. Tadi pertanyaannya Dok apaan? Dok, aku nggak jadi ini konsul pribadi. Apakah boleh pertanyaan gue jadi nggak dijawab gimana? Sabar, Mul. Ya Allah. Belum habis ini. Gue ketawa aja deh. Ada yang ngambek, ya ampun. Mentang-mentang tetangga nih. Itu yang sekeluarga mesti pakai masker enggak kan ngap itu. Ini nggak pakai masker ini. Itu nggak pakai masker tuh. Enggak, kalau seperti biasanya perlu nggak pakai masker. Jadi mana yang mau dijawab nih? Terserah. Adok tadi, Adok sama ini. Itu yang Emul udah nungguin tuh. Adok dulu aja. Apa sih banyak amat? Tahu nih, Doti yang banyak, gue cuma 1. Perlu masker? Perlu masker apa enggak gitu ya? Iya. Kan udah positif semua ini di rumah. Iya. Enggak, tapi Doti tadi masih ada batuk katanya. Iya. Maskeran ya? Batuknya enggak, maksudnya gini kan batuknya dulu waktu awal sama yang sekarang ada bedanya enggak? Enggak bisa ngebedain. Awal-awal malah nggak batuk sebenarnya. Awal-awal mah nggak batuk, cuma demam doang dia mah. Gue yang dulu awalnya batuk. Udah semingguan baru keluar batuknya. Beda gejala. Kalau gue justru awalnya malah batuk duluan. Sekarang udah enggak. Sesak apa enggak? Awalnya cuma berat, bukan sesak, kayak berat aja dadanya gitu ya. Tapi saturasi normal. Tapi nggak sampai susah napas gitu, nggak napas masih biasa, cuman terasa berat aja di dada gitu. Tapi nggak bisa batuk waktu itu, kayaknya semingguan deh gue nggak batuk lah ini. Nah setelah bisa batuk, baru mulai lega tuh dadanya malah. Itu batuknya juga batuk. Kalau kayak gitu mah mesti diperiksa, Dot. Iya, elah dong. Berarti sama Imo penciumannya gimana? Penciuman kita baik sama-sama. Tanya penciuman. Gue nggak hilang penciumannya biasa aja. Enggak, gue hilang, tapi gue udah balik normal sekarang. Tapi jadi 5-5-nya positif. Iya. Yang dapat itu enggak? Iya. Sama Bibi gue, Bibi yang jagain Zaid. Tapi ya, jadi masalah Doti masih batuk, takutnya ini ya. Periksa aja Dot lah. Periksa kali ya. Nggak mau terima. Apa perlu dironsen? Iya. Nggak mau terimanya kenapa? Karena positif itu. Rata-rata rumah sakit kalau kita cerita kita ada positif COVID, mau konsultasi, disuruhnya online aja katanya. Disuruh online. Beberapa rumah sakit kita udah nelpon begitu. Kecuali ke UGD ya.
Cuman kalau UGD, kalau ngelihat kita kelihatan biasa-biasa aja juga kayaknya nggak dilayanin di UGD. Dan UGD juga malah ngeri. Berarti udah berapa hari sih? Orang yang beneran positif. Hah? Udah berapa hari sejak gejala awal? Gue tanggal 12 demam. Sekarang tanggal 29. Berapa hari? 12 Januari. 17 ya? 17 hari. Udah 17 hari. 17 hari ya? Iya. Iya, cuma gejala batuknya ini loh yang masih ini. Tapi lain-lain bagus ya, makan apa bagus ya? Bagus. Makan so-so lah. Saturasinya berapa? Saturasi Range-nya? 95, 96, 98 gitu-gitu. So, oke sih sebenarnya sih. Kalau dari gua ya, kalau gua harusnya sih periksa. Harusnya sih diperiksa, cuma kalau secara pengalaman sih secara ini sih harusnya sih udah nggak masalah sih. Jadi anak gue boleh pulang. Tetap pakai masker nggak sih sebenarnya kita? Gini, susah juga pakai masker di rumah. Dotinya aja pakai masker. Gue lagi mikir jangan-jangan gue batuk gara-gara pakai masker. Ya makanya itu harus dicari tahu batuknya kenapa. Hampir Benar. apa ya? Ngap juga Bisa tuh juga alergi kan bisa. Batuk kan bisa macam-macam, bisa alergi. Stres juga bisa batuk. Iya itu kayaknya mungkin. Stres dia dari kemarin pikiran. Kalau iya, stres juga bisa bikin batuk. Hari gue lebih ke gatal-gatal. Berarti waktu beberapa hari itu sempat alerginya kambuh, gatal-gatal lagi. Jadi kayaknya karena mungkin daya tahan tubuh lagi lemah, akhirnya kena alerginya malah jadi kambuh. Bengep gitu, muka bengep gitu. Bibirnya kayak Angelina Jolie dong, nggak tahan gue liatnya. Jeding gitu. Bengap, tebal-tebal. Mungkin observasi dulu aja 2-3 hari ke depan deh. Tapi dia masalahnya batuknya juga belum diminumin obat batuk sih sama dia. Minum? Enggak. Minum? Enggak. Jadi si Damar jangan dipulangkan dulu dong nih. Jangan dulu deh, Mul. Gitu ya. Ya kalaupun mau dipulangin jangan nyampur dulu mamanya. Kalau nggak emaknya aja yang diungsiin duluan kali, yang diungsiin gantian kali ya Dol ya. Biar Damar pulang sama gua di rumah. Justru dia nyari emaknya kali. Nah. Bapaknya nggak dicariin kali. Enggak lah, dia nyari adenya justru, kangen sama adenya dia. Iya paling dotinya, jangan kontak ini dulu dotinya. Jangan sekamar dulu tidurnya mungkin ya. Iya. Ya, nanti kita timpakan lagi. Cuman maksudnya kalau memang sudah dari gejala awal udah lebih dari 14 hari, apakah mungkin meskipun masih ada gejala kayak batuk-batuk ini masih menularkan ya dok? Ya bisa juga itu sih, gejala sisa juga bisa. Makanya harus dicek tensi nadi, suhu sama pernapasannya harus dicek, terus mesti mesti dicek stetoskop, bunyi napasnya bagaimana. Kalau clear mah ya udah. Ya emang mesti ke dokter lah ya. Nanti dicoba. Kalau buat pastinya sih mesti diperiksa. Kalau parunya diperiksa clear, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh sih aman. Aman. Itu nggak usah ke internis lah ya, dokter umum biasa aja nggak apa-apa ya? Apa dokter ini langsung? Iya, boleh aja sih kalau emang ini. Boleh aja. Paru, kalau bisa sih paru atau penyakit dalam. Paru atau penyakit dalam ya. Yaudah, nanti dicoba. Tapi mereka mau cari nerima yang ya? praktek ini aja. Kalau kita harusnya sih mau, asal ini. Asal bayar. Harusnya sih mau. Oke.
Ya, Siap-siap. sudah. Oke. Ya, thank you Pak Dokter, thank you Bu Moderator. Sami-sami. Aduh, jadi diambek nanti. Ya, tadi yang Rema jadi ya, dijawab nggak?